Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, memasuki hari kedua pembekalan atau retret kepala daerah. Sejumlah materi akan diberikan kepada para peserta. Hari kedua retret ini diawali dengan senam pagi di salah satu area terbuka di Komplek Akademi Militer atau Akmil Magelang. Ratusan kepala daerah nampak mengikuti gerakan senam yang dipimpin oleh instruktur senam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diagendakan memimpin langsung pembukaan retret kepala daerah pada hari kedua ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan program dan ceramah geopolitik. Khusus ceramah tentang geopolitik ini akan diisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Aceh Hasan Syadzili. Berikutnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin akan menyampaikan materi terkait dengan pokok pembahasan Astacita dan Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia. Sejumlah materi penting lainnya juga akan disampaikan untuk para kepala daerah. Sementara itu, puluhan kepala daerah tidak hadir pada hari pelaksanaan retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah yang tidak bisa hadir untuk mengirimkan wakilnya atau sekretaris daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut sebanyak 55 kepala daerah tidak hadir di Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret hingga Jumat sore. Bima menyebut dari 55 kepala daerah yang tidak hadir, 49 diantaranya tidak ada kabar. Kementerian Dalam Negeri pun meminta kepala daerah yang tidak bisa hadir agar mengirimkan wakilnya atau sekretaris daerah. Selain itu, kepala daerah yang tidak hadir juga diminta untuk mengikuti retret gelombang kedua. Mas hitam, bajunya yang baju hitam ya. Ada 55 yang tidak hadir di acara hari ini. Dari 55 itu kami mendapatkan data. Ada 6 ini telah menyampaikan surat izin kepada panitia. Dari 6 itu 5 itu karena memang sakit, jadi kita memahami ketidakhadiran mereka, dan juga ada yang acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti rangkaian acara. Artinya ada 49 yang tidak ada kabar. Bagi yang diizinkan untuk tidak hadir, dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini. Karena program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Dan untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini, seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Nah, demikian update dari panitia untuk soal kehadiran peserta. Ya, tadi baru saja kita dengarkan pernyataan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyatakan bahwa ada sebanyak 55 kepala daerah yang tidak hadir di Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret hingga Jumat sore, dan 49 diantaranya tidak ada kabar. Meski demikian, Kemendagri menghimbau agar kepala daerah yang tidak bisa hadir dan tidak ada kabar ini untuk mengirimkan wakilnya. Sementara itu, ini adalah gambar terkini pemirsa langsung dari Akademi Militer Magelang. Di sana sedang berlangsung agenda retret yang berlangsung kurang lebih selama 7 hari. Nah, sebenarnya dijadwalkan ada 503 total kepala daerah yang akan melaksanakan orientasi retret di Akmil Militer Magelang
mulai Jumat kemarin hingga Jumat pekan depan. Nah, selama 7 hari ini memang ada beragam kegiatan yang akan diikuti oleh para kepala daerah. Biasanya setiap hari akan diawali dengan berolahraga pada pagi hari. Tadi kami sudah hadirkan gambar kepada Anda. Mereka sudah melaksanakan senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. Nah, ada beberapa materi yang disampaikan ini diantaranya terkait dengan soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kemudian pencegahan korupsi, hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah. Dan nanti Prabowo pun dijadwalkan akan memberi pengarahan pada hari terakhir retret pada Jumat pekan depan. Dan sejumlah agenda sudah disiapkan yang akan berlangsung pada hari kedua pada Sabtu 22 Februari 2025 di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Kita akan sapa langsung, ada rekan Nadia Ayu yang melaporkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Nadia, bagaimana persiapan hari kedua di retret kali ini? Apakah ada yang berbeda dibandingkan hari pertama kemarin? Ya, selamat pagi Iqbal. Sekitar 5 menit lagi ini kalau sesuai jadwal ini harusnya pembukaan akan segera dimulai oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun seperti yang dilihat belakang saya saat ini, sejumlah kepala daerah sedang mengikuti apel pagi terlebih dahulu, di mana tadi sebelumnya juga sudah ada senam pagi dengan menggunakan training begitu ya, dengan baju berwarna putih. Dan hari ini saat ini sedang dilakukan apel terlebih dahulu, di mana diikuti sebanyak 450 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar begitu. Di mana kalau kita mendengar update-nya kemarin pada sore hari disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya bahwa ada sebanyak 450 kepala daerah yang hadir, yang dinyatakan hadir begitu dari 503 kepala daerah yang terdaftar. Nah, kalau kita melihat dari apel pagi ini memang menggunakan seragam pamong praja begitu tadi saya tanyakan begitu ya. Dan nantinya untuk setelah apel ini akan langsung dilakukan pembukaan. Dalam pembukaan ini juga yang sangat ditunggu-tunggu nantinya tidak hanya pembukaannya tetapi juga sejumlah materi pembekalan yang akan disampaikan. Yang salah satunya adalah materi pembekalan dari Gubernur Lemhanas Aceh Hasan yang nanti akan memaparkan terkait dengan ketahanan nasional, di mana tujuan dari pemaparan ini adalah untuk membentuk para kepala daerah ini menjadi garda terdepan, menjadi sosok yang dapat memberikan pengaruh kepada para masyarakat di daerah maupun seluruh Indonesia. Di samping itu juga yang salah satunya yang menjadi menarik dan ditunggu-tunggu para kepala daerah, kalau kita mendengar kemarin pernyataan dari seperti Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ada juga Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, ada juga dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Ini setelah dalam retret ini mengatakan siap, dan yang paling tunggu-tunggu adalah tentang materi Asta Cita, yang dimana untuk Asta Cita ini nantinya akan dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin maksud saya. Dan dalam Asta Cita kedua ini nanti akan membahas terkait bagaimana memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dan samping itu juga tidak hanya soal Asta Cita begitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa memang ada 5 materi pembekalan yang akan disampaikan kepada seluruh kepala daerah, dan disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya bahwa ini seluruh materi ini penting untuk mendorong Indonesia yang lebih maju ke depannya, terutama untuk memastikan bahwa mewujudkan SDM unggul di setiap daerah. Setelah itu juga nantinya dari Menteri Pertahanan ini akan dilangsungkan juga untuk diskusi antar kelompok begitu, yang dimana diskusi antar kelompok ini nantinya akan digelar juga oleh Lemhanas sama, di mana ini nanti akan membahas bagaimana cara kepala daerah ini dalam mengambil keputusan, dan begitupun bagaimana melibatkan masyarakat daerah ke depannya. Tentunya Iqbal, kita akan melihat bersama-sama untuk proses apel pagi ini, yang dimana kalau kita melihat ini juru kamera Wahyu akan menunjukkan pada Anda langsung dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya. Iqbal. Baik, Nadia, sambil kita menunggu ya kedatangan Bima Arya untuk memberikan pembukaan,
Atau tampaknya pemirsa ini adalah gambar terkini Bima Arya Sugierto yang merupakan Wakil Menteri Dalam Negeri akan segera membuka kegiatan pada retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada pagi hari ini. Kita akan ikuti bersama. Berilah kami kemampuan, kekuatan, dan keselamatan agar dapat menunaikan tugas demi kebaikan bangsa dan negara yang sangat pada kita. Amin. Bapak Ibu, silakan bergeser untuk memulai upacara pembukaan rangkaian magang retreat. Mohon untuk selanjutnya agar semuanya tepat waktu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah situasi terkini pemirsa. Wamendagri Bima Arya sudah membuka apel pagi pada kegiatan hari kedua di retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Agenda pada hari kedua, pada hari Sabtu 22 Februari hari ini yang pertama tadi kita sudah saksikan bersama, ada senam pagi, kemudian diikuti dengan persiapan dan sarapan, kemudian apel pagi, dan saat ini sudah dibuka oleh Menteri Dalam Negeri dan akan diikuti oleh pengarahan program oleh Kepala BPSDM Kemendagri. Kepala daerah yang menghadiri agenda hari kedua hari ini ada 450 orang yang merupakan, ini memang tidak jumlah penuh ya, karena seluruhnya sebenarnya jumlah kepala daerah yang hadir seharusnya ada 503 orang, namun ada puluhan kepala daerah yang diinformasikan tidak hadir dan bahkan tidak ada kabar, ada 49 orang diharapkan bisa mengirimkan wakilnya. Sementara itu terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir ini, dinyatakan oleh Wamendagri bahwa tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti orientasi atau retret pada hari ini. Karena mereka bisa mengutus wakil kepala daerah atau mengutus sekretaris daerah dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. Dan ini yang cukup menarik pemirsa, hari ini para kepala daerah dan juga seluruh peserta Akmil mengenakan baju seragam bisa dibilang safari ya, berwarna abu-abu, semua diseragamkan untuk mengikuti kegiatan selama hari kedua di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Dan dijadwalkan nanti usai pembukaan akan ada Building Learning Commitment atau BLC dan diikuti oleh ISOMA, baru nanti akan dilaksanakan ceramah geopolitik oleh Gubernur Lemhanas. Kita akan kembali bergabung bersama Nadia Soraya. Nadia, apakah ada konfirmasi atau informasi terkini terkait dengan kepala daerah yang kemarin diinformasikan tidak hadir tapi dihimbau untuk mengirimkan wakil maupun sekretaris daerah? Apakah ada informasi terkini terkait hal ini, Nadia? Nadia? Baik, nanti kami akan kembali mencoba menghubungi Nadia untuk informasi terkini. Dan ini adalah gambar yang sedang berlangsung atau video yang sedang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, hari kedua retret kepala daerah di Akmil Magelang, di mana hari pertama kemarin sudah berdatangan kepala daerah yang akan segera mengikuti pembekalan ini. Kemarin mereka berdatangan ke Wisma Sumbing dan diikuti oleh briefing dari Irjen Pol Mahruzi dan Direktur Umum Akmil. Kemarin juga sudah dilaksanakan kegiatan baris berbaris, ini sesuai dengan peleton masing-masing. Jadi bahkan istilah yang digunakan pun dengan menggunakan peleton. Kemudian mereka kemarin juga disambut dengan drum band dan kemudian berfoto bersama di Geraha Utama Akmil, dan diikuti malamnya diadakan malam ramah tamah atau pakaian dengan menggunakan pakaian batik atau tenun. Nah, dari ratusan kepala daerah yang hadir pada hari ini ada puluhan yang tidak hadir, ada 49 yang tidak memberikan informasi ataupun kabar. Ini diduga terkait dengan selain
mungkin kondisi fisik atau sakit, kemudian juga ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bagi kepala daerah dari PDIP untuk batal ikut retreat atau menunda karena ada terkait dengan penahanan Hasto Kristianto sehingga mereka diharapkan untuk menunda. Kita akan bergabung dengan Nadia Sora yang akan mewawancarai langsung kepala daerah yang mengikuti retret pada hari kedua ini. Nadia, silakan. Ya, selamat pagi Iqbal. Ini tadi baru saja selesai dilakukan apel pagi dan setelah ini akan dilakukan pembukaan begitu ya. Dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tadi sudah bersiap-siap dan kita akan menanyakan bagaimana tanggapan para kepala daerah dari Sulawesi. Di sini sudah ada Bapak Muhammad Yusran, ada Pak Sar dan juga Pak Tasming. Nah, kita akan menanyakan di sini bagaimana persiapan mereka nih di hari ini. Halo Bapak-bapak semua. Halo, selamat pagi. Wah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya semangat sekali Iqbal. Nah, kita mau nanya nih kira-kira persiapannya di hari kedua retret ini apa saja? Oke, mungkin dari siapa nih kita mulainya? Persiapannya sudah sangat bagus, kondisi kesehatan bagus, kondisi lingkungan sangat bagus, tempatnya sangat luar biasa, maka menerima materi pasti kita cool. Ya. Oke, dari Bapak mungkin? Kalau saya secara pribadi dari alhamdulillah pagi-pagi kita sudah melakukan olahraga, sarapan dan alhamdulillah sampai saat ini tadi setelah apel dan persiapan untuk pembukaan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan insya Allah kami semua siap menerima materi. Oke. Apa saja sih materi yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling menarik begitu menurut kepala daerah nih semua? Mungkin dari Bapak? Soalnya ketika bicara persoalan materi, semua materi pasti bagus dan semua pasti kita tunggu-tunggu. Karena ini untuk penambahan wawasan, kepentingan untuk dibawa kembali ke daerah. Oke. Dari Bapak mungkin? Kami mau menunggu program Astacita Bapak Presiden, laporan Astacita. Oke, berarti salah satunya dari Menteri Pertahanan nanti begitu ya Pak? Oke, Menteri Pertahanan ya. Oke, siap-siap. Oke, mungkin dari Bapaknya terakhir ya nih Pak. Untuk Bapak kira-kira materi apa yang ditunggu-tunggu nanti? Materi kebangsaan. Dan termasuk tadi bahwa Astacita Presiden Republik Indonesia tentu ingin kita linearkan nanti dengan program-program yang ada di kota kita masing-masing. Harapannya dengan pembekalan ini nanti apa Pak yang mau dicapai begitu Pak? Harapannya supaya tentu menjadi penting adalah untuk kesejahteraan masyarakat kota Parepare. Kebetulan kota Parepare kota kami. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak semua atas waktunya. Yaitu Iqbal tadi wawancara singkat saya dengan beberapa kepala daerah, rata-rata ini dari Sulawesi. Kalau saya tadi boleh gambarkan ini adalah para kepala daerah yang berasal dari Sulawesi, yakni diantaranya Bupati Sidrap Sulsel, Syaharudin Arif dan juga Wali Kota Parepare Tasming Hamid. Bupati Pangkep II sudah 2 periode begitu Yusran Lalogau dan ada beberapa kepala daerah lainnya juga tadi yang saya sempat wawancara bagaimana antusiasnya untuk di retret hari kedua ini. Iqbal. Baik, terima kasih Nadia. Nanti kami akan kembali kepada Anda. Dan pemirsa, ini adalah gambar terkini kami hadirkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Retret hari kedua Kepala Daerah di Akmil Magelang. Saat ini Mendagri Tito Karnavian dan juga Wamendagri Bima Arya sedang bersalaman dengan para kepala daerah peserta retret pada hari kedua ini. Tadi Tito Karnavian juga memimpin senam pagi bersama para kepala daerah di Lembah Tidar, Akmil Magelang. Senam ini memang merupakan agenda awal bagi kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan dari materi retreat. Senam juga diikuti oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama kepala daerah. Mereka terlihat bisa dibilang bersinergi kompak untuk memimpin hari kedua hari ini. Mendagri Tito Karnavian sendiri ini sebelumnya memang diinformasikan pada saat senam pagi tadi datang lebih awal ya untuk memberikan bisa dibilang mungkin contoh kepada para kepala daerah karena jadwal senam pagi adalah pukul 6 tapi tadi Mendagri Tito Karnavian sudah datang pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi juga Mendagri Tito Karnavian sempat berdialog santai dengan para kepala daerah dimaksudkan untuk menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi awal antara pemerintah pusat dengan para kepala daerah. Tadi juga mereka meneriakan yel-yel bersama, baik para kepala daerah bersama dengan Mendagri Tito Karnavian dan kemudian baru diikuti oleh kegiatan senam pagi.
Nah, kalau kita melihat hari ini memang hari kedua ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Nantinya akan ada berbagai diskusi dan juga pemaparan kebijakan untuk menyatukan visi dan misi antara pemerintah pusat yang diharapkan bisa diterjemahkan dengan baik dalam program-program ataupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para kepala daerah yang akan segera bertugas. Nah, sementara itu ada informasi terkait dengan surat atau arahan yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar tidak mengikuti atau menunda mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah ini. Sudah ditanyakan oleh para awak media, para wartawan kepada Mendagri Tito Karnavian, namun Mendagri Tito Karnavian menolak untuk menjawab atau tidak ingin memberikan konfirmasi apapun terkait dengan ketidakhadiran dari para kepala daerah yang berasal dari PDIP sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Ada yang dari Grobogan. Jadwal kegiatan hari ini, pemirsa, pada hari kedua, seperti kita ketahui tadi sudah diawali dengan senam pagi, diikuti dengan persiapan dan juga sarapan atau makan pagi. Dan saat ini sedang berlangsung apel pagi yang akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian akan diikuti pengarahan program oleh Kepala BPSDM Kemendagri. Diikuti tes awal atau pre-test dan diikuti dengan Building Learning Commitment atau BLC, kemudian ISOMA dan baru akan dijadwalkan ceramah yang bertema geopolitik oleh Gubernur Lemhanas. Ini soal ketahanan nasional, pembekalan akan diberikan oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili dan baru diikuti dengan materi tentang sistem pertahanan negara oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Selain materi-materi terkait dengan ketahanan nasional dan lain-lain tadi yang akan diberikan oleh para pemateri, nanti juga akan diberikan berbagai pembekalan yang berlangsung selama 1 pekan hingga 28 Februari. Nah, beberapa materi ini terkait dengan program strategis pemerintah pusat yang tujuannya dengan adanya retreat ini agar bisa selaras dengan visi misi para kepala daerah. Ini juga menjadi tantangan tersendiri karena tentu saja masing-masing daerah punya kekhasan tersendiri, punya lokalisasi tersendiri, sehingga inilah yang akan disinergikan antara pemerintah pusat dan kepala daerah melalui salah satunya dengan kegiatan retreat ini. Konsolidasi diharapkan nanti akan segera terjalin antara pemerintah pusat dengan kepala daerah. Ini dinyatakan oleh Wamendagri Bima Arya terkait dengan retreat yang akan dilaksanakan. Nah, retreat ini juga akan ada pembekalan materi soal efisiensi anggaran pemerintah, kemudian juga tugas pokok dan fungsi atau tupoksi kepala daerah, kemudian misi Astacita, serta tadi sudah dinyatakan ada pembekalan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Pembekalan ini sendiri pemirsa kepada seluruh kepala daerah ditanggung sepenuhnya oleh APBN yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Kemendagri. Dan yang menarik, para kepala daerah ini pun sebelum mengikuti kegiatan retreat selama 7 hari diwajibkan untuk membawa seragam Satpol PP hingga seragam komponen cadangan atau Komcat yang dikenakan pada hari ini. Ada pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyatakan bahwa retreat ini penting digelar untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya lewat retreat ini, pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat akan memiliki visi misi yang selaras dengan pemerintah pusat, antara lain dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Dan ini adalah kami hadirkan pemirsa situasi terkini langsung dari Akmil, Magelang, Jawa Tengah, yang akan terus kami hadirkan kepada Anda di hari kedua pada 22 Februari 2025 ini. Dan kami akan kembali usai jeda, masih langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah dalam retreat kepala daerah pada hari kedua. Tetaplah bersama kami.
Siap. Sinyal aman ya? Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini masih berlangsung ini ramah tamah atau silaturahmi sebelum acara pembukaan apel pagi di hari kedua retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Tengah bersalaman para kepala daerah ini dengan Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Nah, ini memang salah satu agenda di awal hari kedua retreat di Magelang, Jawa Tengah ini. Tampak beberapa kepala daerah tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bersuah foto dengan Mendagri Tito Karnavian. Ini menjadi awal dari pembekalan yang nanti akan segera dilaksanakan pada hari kedua ini. Di antaranya yang pertama akan diberikan oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili terkait dengan soal ketahanan nasional dan juga diikuti oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Bagaimana situasi terkini di sana? Kita akan langsung bergabung kembali bersama Nadia Ayu untuk memberikan kita gambaran apa yang sedang terjadi di sana. Nadia, silakan. Ya, selamat pagi Iqbal. Seperti yang dilihat saat ini di belakang saya ini sejumlah kepala daerah masih baris berbaris untuk mengantri masuk ke ruang Sudirman. Ini sangat rapi begitu ya untuk dan sangat terstruktur begitu ya, karena memang sejumlah kepala daerah ini nanti akan mengikuti pembukaan yang langsung dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan yang menarik adalah untuk dari 450 kepala daerah yang hadir pada hari ini, ada salah satu atau beberapa kepala daerah yang terpantau ini dari PDI Perjuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada instruksinya bahwa pada hari ini atau sejak kemarin ini para kepala daerah ini diperintahkan bahwa tidak ditunda begitu mas saya untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini. Namun di sini terpantau salah satu kader PDIP yang juga terpilih sebagai Bupati Brebes, ya ini Paramita Widya Kusuma. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Paramita. Halo Ibu. Ibu, aku Nadia dari Metro TV. Izin sedikit bersama-sama sama yang lain juga boleh. Bu Paramita, izin Bu. Langsung saja Bu. Ini sebelumnya sudah ada instruksi dari Bu Megawati begitu ya untuk menunda perjalanan retret. Kira-kira alasan apa sih Bu yang menurut Ibu nih Ibu harus tetap ikut retret pada hari ini hingga tanggal 28 nanti? Silakan Ibu. Singkat saja Bu. Gimana Bu? Kita masuk TV. Sebelumnya Ibu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikitnya. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja. Oke. Baik. Ya pemirsa, tadi saya coba untuk menanyakan begitu ya kepada salah satunya begitu. Bapak dari kader PDIP juga. Oke, baik Iqbal. Tadi kita sudah dengar bersama-sama begitu ya bahwa memang untuk Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma ini enggan untuk memberikan alasan kenapa akhirnya tetap mengikuti retret kepala daerah pada hari ini hingga nanti 28 Februari 2025. Tadi Paramita hanya menyampaikan simbol tangan seperti ini begitu, artinya ia enggan untuk berbicara. Namun kalau kita melihat memang ada beberapa kepala daerah dari kader PDIP juga yang telah tiba berdasarkan pantauan saya. Kemarin kurang lebih ada 3 kepala daerah di mana ada dari Papua juga, ada Meki Fritz, ada juga dari Wali Kota Bandar Lampung, Era Dwiana yang juga hadir dalam retret kali ini. Namun saya masih terus mencari karena ini memang jumlahnya ratusan begitu Iqbal.
Baik Nadia, sambil Anda mencari ya, mungkin saya bisa memberikan rangkuman sedikit. Benar sekali, tadi Anda sudah mengutip pernyataan dari Bupati Brebes Paramita Widyakusuma. Sambil Anda mencari, saya akan memberikan gambaran kepada pemirsa. Saya kutip dari hasil wawancara Bupati Brebes Paramita Widyakusuma yang merupakan kader PDI Perjuangan. Kenapa? Menjadi pertanyaan karena sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk tidak berangkat. Namun alasan dari Bupati Brebes adalah untuk tetap berangkat ke Magelang, dinyatakan bahwa ia tetap berangkat demi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Mita juga mengaku sudah tahu sebenarnya soal instruksi Ketum PDIP Megawati agar semua kepala daerah dari PDIP menunda ikut retret di Akmil Magelang. Namun selama mengikuti retret nanti akan diwakili jalannya pemerintahan di Brebes akan dipegang oleh Wakil Bupati Wurya untuk melaksanakan program yang direncanakan dalam 100 hari kerja ini. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut terkait dengan apa makna dan tujuan retret pada hari ini, karena banyak pertanyaan yang timbul dan juga terkait dengan apakah efektif retret yang dilaksanakan ini untuk mendalami asta-cita yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, dan sepenting apa sebenarnya materi-materi ini untuk kinerja kepala daerah. Kita langsung bergabung dengan pengamat politik yang juga Direktur Eka Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Umam, update terkini saja ya. Kita lihat tadi ada kader PDIP yang datang meskipun sudah ada instruksi dari Ketum PDIP agar tidak datang. Ini instruksi langsung dari Ketum tapi tetap datang ke situ. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Bagaimana Anda menganalisa dinamika yang terjadi soal hal ini, Mas Umam? Ya, memang instruksi dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri untuk menunda keberangkatan sejumlah kepala daerah, tentu ini menjadi sebuah nota protes secara politik terhadap komitmen yang barangkali sudah dibentuk, sudah dilakukan antara PDIP dengan tentu dalam konteks ini pemegang kekuasaan saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan diakui memang dalam konteks ini bahwa statement itu atau instruksi itu dilakukan sebagai sebuah respon atas penersangkaan sekaligus juga penahanan Mas Hasto sebagai sekjen PDIP. Tetapi dengan kemudian adanya sejumlah kepala daerah yang tetap hadir, maka bisa dipahami bahwa langkah itu adalah sebuah bentuk pembangkangan secara politik di internal PDIP. Karena kita tahu bahwa instruksi dari Ketua Umum ditafsirkan atau bahkan dalam ADART itu kemudian juga distatekan bahwa itu adalah bagian dari konstitusi tertinggi yang kemudian harus dijalankan dengan basis loyalitas dari para kader yang ada di daerah. Oleh karena itu ini menjadi sebuah catatan serius. Dan ternyata bukan hanya dari Bupati Brebes, kabarnya juga ada dari Bupati Grobogan, kemudian Gubernur Jambi yang diusung oleh PDIP, kemudian 2 Bupati Jambi di Jambi ya, yang juga diusung PDIP. Maka ini menjadi sebuah ajang bagi internal PDIP untuk sekali lagi melakukan filter terkait dengan loyalitas internal kepartaiannya. Dan kalau misal kita cermati kedatangan mereka barangkali ditrigger oleh banyak hal, bukan hanya oleh faktor bagaimana kemudian kebutuhan materi terkait retreat di Magelang. Barangkali juga ada kekuatan yang mendrive mereka yang rasanya lebih besar dibanding tekanan yang harus mereka hadapi di internal PDIP. Kita tidak tahu apakah itu menggunakan instrumen politik, instrumen hukum, dan lain sebagainya. Maka bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah yang melakukan langkah yang tidak sesuai dengan instruksi dari DPP PDIP ini bagian menjadi sebuah catatan di internal, sekaligus juga bisa menjadi filter dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP itu sendiri. Berarti kalau melihat soal ini menarik ya, pembangkangan internal politik. Nah, jadi Anda melihat apakah mereka, nah ini dari analisis Anda akan menghadapi konsekuensi dari partai itu sendiri. Di sisi lain juga PDIP tentu tetap ingin ya bahwa pengaruh mereka ini kuat di daerah-daerah yang akan dipimpin oleh kepala daerah tersebut. Konsekuensi kedepannya apa, Mas Umam?
Iya, memang cukup beragam dan ini juga berkelindan ya dengan sejumlah informasi spekulatif yang sempat bermunculan bahwa akan muncul sebuah partai politik dan ketika partai politik itu muncul di permukaan maka berpotensi sejumlah kepala daerah akan melakukan hijrah kepartaiannya dari partai, salah satunya adalah PDIP, untuk kemudian masuk ke partai baru tersebut. Partai baru apa, milik siapa, wallahu a'lam, itu sebagai sebuah informasi spekulatif. Nah, oleh karena itu konsekuensi ini tentu dalam konteks politik bisa berdampak secara serius terhadap dinamika, terutama relasi PDIP dengan pemerintah. Karena beberapa waktu lalu kita tahu bahwa PDIP sudah membangun komunikasi yang cukup dekat dalam kapasitas Bu Mega menyampaikan di hadapan publik dengan pembahasan dialog imajiner, seolah beliau sempat berbicara langsung dengan Pak Prabowo dengan mengatakan kalau misal seandainya sekjen Anda, kita sebagai sesama ketua umum partai kemudian diperlakukan sedemikian, bagaimana perasaan kita. Itu adalah sebuah dialog imajiner, tetapi kita yakini sudah terjadi komunikasi itu. Nah, kalau misal kemudian itu seolah kemudian tercederai komunikasi itu, komitmen yang barangkali sudah ditentukan, tentu ini menjadi sebuah evaluasi yang cukup serius di internal PDIP. Mas Umam, nanti kita lanjutkan bagaimana ya. Mereka akan Yang menarik tadi ada kami mencoba untuk menghubungi langsung Bupati Brebes, tapi mencoba menolak begitu karena tidak ingin memberikan pernyataan. Sekarang ada satu lagi nih Mas Umam, kita akan langsung ke Magelang, Jawa Tengah. Ada Gubernur Papua, Meki Nawipa, yang akan dimintai konfirmasi langsung. Kenapa kok tetap datang padahal sudah dilarang oleh Ketua Umum PDIP? Silakan Nadia. Ya Iqbal, tadi saya sudah janji kepada Anda untuk mewawancarai kader PDIP lainnya yang sudah menjadi kepala daerah terpilih. Dan saat ini saya akan mencoba, tadi sebelumnya dari Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma, sekarang saya akan coba menanyakan kepada Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang saat ini juga sedang mengantri untuk masuk ke ruang Sudirman. Nanti akan dilakukannya pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Halo, selamat pagi Pak Meki. Sedikit aja Pak, sedikit saja Pak, sedikit saja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak, sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Pembukaan pada hari ini Pak. Dan bukan pada ini. Oke, Iqbal, ternyata ini masih sama responnya seperti Bupati Brebes sebelumnya, Paramita Widyakusuma, untuk Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah, ini menolak untuk diwawancari ataupun ditanyakan sebenarnya alasannya mengapa tetap menghadiri retret pada hari ini, sementara sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk menunda perjalanan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari ini hingga 28 Februari 2025. Dan mungkin sekarang saya tunjukkan situasi terkininya terlebih dahulu kepada Anda. Ini adalah situasi terkini di mana untuk barisan atau peleton terakhir ini adalah peleton gubernur begitu ya, yang akan memasuki ruang Sudirman secara baris berbaris, dan di depan juga langsung disambut oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Wamendagri Bima Arya. Kalau kita melihat untuk hari ini juga ada salah satunya adalah Gubernur Maluku Utara. Kita akan coba menanyakan kepada Bu Shirley Tuanja di sini. Izin Bu, gimana Bu ini jelang pembekalan hari ini? Kemarin Ibu bilang yang ditunggu-tunggu adalah Astacita, dan hari ini juga nanti akan ada pembekalan Astacita begitu ya Bu ya? Mungkin bisa disampaikan Bu persiapan seperti apa, dan juga nanti pembekalannya yang paling ditunggu-tunggu sudah dipersiapkan untuk mempelajari apa saja gitu Bu? Hari ini setahu saya tentang pertahanan dan keamanan dari Gubernur Lemhanas dan Menteri Pertahanan. Untuk Astacita sepertinya nanti beberapa hari ke depan. Dan persiapannya ya tentu bahan-bahan sudah disiapkan dari tim saya, dibaca-baca. Jadi nanti ketika paparan dari para menteri saya udah lebih siap. Oke Bu, itu salah satunya yang paling ditunggu begitu ya Bu. Nah berarti Bu nanti harapannya setelah pembekalan ini, kira-kira Ibu pengen dapat wejangan apa sih Bu yang ntar bisa dibawa kepada masyarakat daerah khususnya Maluku Utara begitu ke depannya Bu? Saya belum tahu, belum selesai ya, nanti ditanya kalau kegiatannya udah selesai. Tapi yang pasti
nanti bisa bertemu dengan kepala daerah dari Sabang sampai Merauke ini sesuatu yang sangat berharga. Saya terutama karena saya juga baru bisa belajar dari kepala daerah yang sudah senior, terutama daerah-daerah yang geografinya mirip, kepulauan. Kemarin saya berbicara dengan Gubernur Kepri di mana beliau juga sudah ini periode kedua, udah senior. Jadi ada hal-hal yang sudah beliau implementasi di Kepri yang mungkin kami sebagai daerah kepulauan bisa ikut implementasi juga. Suatu yang sangat berharga bisa saling bertukar pengalaman dengan seluruh kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Oke, baik Bu, silakan melanjutkan Bu, ini barisannya sudah terputus begitu ya. Oke, Iqbal, itu dia tadi wawancara saya dengan Gubernur Maluku Utara, Sheryl Juanda begitu ya. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Iqbal, dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, Nadia, ternyata tetap tidak mau memberikan pernyataannya. Terima kasih, Nadia. Nanti kami akan kembali kepada Anda. Mas Umam, tadi kita sudah melihat langsung ya, menolak untuk memberikan pernyataan. Bagaimana Anda membaca gesture dari para kepala daerah yang merupakan kader PDIP yang tetap datang meskipun sudah dilarang ini, Mas Umam? Ya, memang teman-teman PDIP, para kepala daerah yang kemudian tetap memutuskan untuk hadir di retreat Magelang, tentu dihadapkan pada sebuah dilema yang cukup serius. Di satu sisi mereka kemudian harus loyal kepada partai, dan perintah dari Ketua Umum adalah konstitusi tertinggi dalam konteks loyalitas kepartaian di PDIP. Tapi di saat yang sama tampaknya ada kekuatan dan juga menjadi basis pertimbangan mereka untuk tetap hadir yang secara konsekuensi politik bagi mereka juga barangkali tidak kecil juga. Sehingga kemudian mereka harus atau kemudian memutuskan untuk datang ke retreat di Magelang. Adapun kemudian terkait dengan konteks sanksi ya, dalam perjalanan PDIP, instruksi dari ketum itu seringkali kemudian dijadikan sebagai sebuah ukuran terhadap bagaimana kinerja para kadernya. Maka dengan menggunakan logika itu biasanya sanksi akan digunakan. Tetapi ini menjadi agak berbeda karena sebagaimana disampaikan oleh salah satu senior dan juga elit di PDIP, yaitu Pak Said Abdullah, beliau menyatakan berharap tidak ada sanksi bagi para kepala daerah dari PDIP yang tidak hadir di retreat Magelang. Artinya bahwa ini tampaknya surat itu diajukan sebagai sebuah time buying strategy. Instruksi itu diajukan sebagai sebuah langkah untuk menunggu kepastian. Salah satu kepastiannya, salah satunya adalah menanti bagaimana kemudian nasib dari penanganan kasus Sekjen PDIP yaitu Mas Hasto. Masih ada satu celah, yaitu terkait dengan konteks pra-peradilan, karena dari penolakan hakim di pra-peradilan tahap pertama kemarin itu masih menyisakan catatan, yaitu untuk memisah antara pasal yang terkait dengan obstruction of justice dan juga pasal yang terkait dengan hal-hal yang kasus yang menimpa ini. Kalau sampai putusan pra-peradilan itu bisa dilakukan cepat dan kemudian ternyata dikabulkan, maka hal itu bisa menjadi sebuah solusi dalam tanda kutip untuk menyelamatkan muka semua pihak, baik muka PDIP, muka KPK, termasuk juga muka pihak-pihak dalam konteks kekuasaan yang sudah diajak berkomitmen oleh PDIP selama ini. Namun tentu ini menjadi sebuah tantangan yang cukup serius karena KPK sendiri tampaknya juga sudah melangkah lebih jauh, dan kalau misal kemudian itu tetap dilakukan, tampaknya positioning PDIP sebagai mitra strategis akan dievaluasi kembali dan akan melakukan sikap yang lebih terbuka, terutama untuk memainkan peran oposisi. Kalau oposisi itu dilakukan dan tampaknya arus atau arah konflik yang terjadi itu dari PDIP bukan dialamatkan kepada pemerintahan, tetapi kepada, mohon maaf, misalnya kepada Pak Jokowi. Dan hal itu kemudian terprestasikan dari statement Mas Hasto pasca kemarin diputuskan untuk ditahan di KPK, yaitu meminta KPK untuk melakukan follow up terkait dengan hal-hal yang kemudian dia sebut sebagai keluarga Jokowi. Nah ini yang kemudian tentu membuat dinamika politik menjadi sangat light, sangat sensitif,
tetapi kita akan tunggu perkembangannya ke depan. Kita akan tunggu juga Mas Umam karena nih akan segera berlangsung pembukaan di hari kedua dari Magelang Retreat ini. Tapi sambil kita menghadirkan langsung kepada pemirsa gambar terkini dari Akmil Magelang. Ini artinya kalau memang tujuan dari retreat itu kan katanya untuk menyamakan visi dan misi, membangun kekompakan. Nah dengan adanya tantangan di awal ini bagaimana saya membayangkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di awal saja sudah ada ganjalan seperti ini. Nanti koordinasi dan sinergi yang dibangun akan seperti apa ke depannya kalau di awal sudah ada seperti ini, Mas Umam? Ya, ini akan menjadi sebuah tantangan serius. Memang seharusnya friksi-friksi politik itu kemudian tidak berdampak pada pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau kita kembali pada jargon, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins, itu harusnya kemudian bisa dijalankan karena bagaimanapun juga para kepala daerah itu sekarang sudah menjadi pejabat publik, mendapatkan amanah rakyat dan secara konstitusional mereka bertanggung jawab pada rakyat. Nah kalau misal kemudian masih terbawa oleh hal-hal yang terkait dengan konteks politik praktis, termasuk juga loyalitas kepartaian, ini menjadi akan cukup kontraproduktif. Nah, oleh karena itu, teman-teman PDIP perlu mencerna dengan baik supaya kemudian tetap dalam kerangka yang konstruktif, bernegara yang konstruktif, karena memang ada situasi yang cukup serius, terutama pasca kebijakan desentralisasi dijalankan di Indonesia. Seringkali pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki sinkronisasi di dalam konteks Mas kebijakan Umam, publik, kita tahan baik dulu di ya, tingkat Mas Umam. pusat Kita maupun di langsung ke daerah. Magelang, Jawa Tengah. Sekarang sedang mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Upacara pembukaan kegiatan Magelang Retreat 2025, Sabtu 22 Februari 2025 dimulai. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Pemirsa, ini adalah gambar terkini dari sana. Pembukaan dari retreat hari kedua akan segera berlangsung. Namun rupa-rupanya wartawan tidak diperkenankan untuk berada di dalam untuk meliput jalannya pembukaan. Ini bisa kita pahami karena mungkin ada agenda internal yang harus dilakukan dalam retreat hari kedua ini. Nanti kami akan terus hadirkan kepada Anda, pemirsa, situasi terkini di sana. Mas Umam, tadi kita sedikit terputus ya diskusi terkait dengan bagaimana membangun kekompakan. Nah, tapi yang juga menarik, Mas Umam, baik dari para kepala daerah yang hadir tersebut, Bupati Brebes menyatakan nanti kita akan
kembali berbincang dengan Mas Umam. Mohon maaf karena kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Ini adalah hari kedua dari kegiatan retret para kepala daerah yang berlangsung di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Ini adalah Ruang Sudirman, tempat berlangsungnya pembukaan dari kegiatan lanjutan dari apel pagi yang sudah dilaksanakan. Tadi sebelumnya kegiatan pertama adalah senam pagi bersama, baik oleh para kepala daerah yang dipimpin oleh Mendagri dan juga Wamendagri, kemudian diikuti dengan apel pagi dan akan diikuti dengan pembekalan. Kita akan ke Mas Umam lagi. Mas Umam, ada beberapa statement ya dari para tokoh dan juga mereka yang mengkritisi atau memberikan opini mereka terkait dengan tidak datangnya para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini. Katanya salah satunya dari misalnya mantan Presiden Jokowi pada saat ditanyakan bagaimana reaksinya dengan kepala daerah yang tidak hadir, katanya ya mestinya hadir, datang karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain. Mas Umam, bagaimana Anda melihat statement ini? Kita tentu melihat ini dari perspektif rakyat, dari perspektif masyarakat. Kita tentu ingin retreat ini ujung-ujungnya ya untuk kepentingan masyarakat. Put aside soal politik, tapi kalau Anda melihat statement itu bagaimana? Dilema yang Anda bicarakan tadi, apakah ini memang mereka harus secara politis mencari aman, atau di sisi lain juga ada desakan dari rakyat tersendiri yang ingin melihat tentunya kompak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Ya, Mas Iqbal, dalam konteks politik terlebih dulu ya, statement dari Pak Jokowi itu menjadi sebuah bold statement yang sangat tebal, sangat kuat sebagai sebuah bentuk evaluasi secara terbuka terhadap instruksi yang dikeluarkan oleh DPP PDIP. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi juga memiliki ruang untuk tidak mengomentari itu karena itu di ranah partai. Tapi dengan Pak Jokowi memilih untuk memberikan statement secara terbuka, maka dalam konteks politik ini menjadi semakin clear bagaimana kemudian pola relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks substance atau substansi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, dalam konteks tentu ada benarnya. Karena bagaimanapun juga tadi yang saya sampaikan, statement dari Lincoln misalnya menyampaikan bahwa kalau loyalitas kita kepada negara dimulai, terutama ketika kemudian kita sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka loyalitas kita terhadap partai berakhir. Dalam konteks ini tentu yang lebih diutamakan adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Kalau dalam tradisi di kampung saya itu disebutkan maslahah ammah muqaddamatun ala maslahatil khassah. Jadi kemaslahatan umat itu, kepentingan publik itu harus diutamakan dibanding kepentingan yang lebih sempit, dalam konteks ini misalnya partai. Maka memang ini menjadi sebuah catatan. Jangan sampai friksi-friksi secara politik praktis justru berdampak kepada pola relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Karena kalau misal kemudian itu terjadi dan didrive oleh kekuatan politik, maka yang terjadi adalah pembangkangan.
terhadap pemerintah pusat oleh pemerintah daerah, dan ini akan semakin kompleks. Desentralisasi, Mas, di era pasca reformasi adalah sebuah ikhtiar untuk menghadirkan local governance yang baik. Tetapi impact dari desentralisasi yang kurang optimal, misalnya tidak match antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk hal-hal yang terkait dengan praktik-praktik korupsi yang justru bisa melahirkan apa yang kita sebut decentralization means decentralized corruption. Jadi desentralisasi menghasilkan sebuah desentralisasi korupsi yang cukup masif. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diantisipasi dengan baik. Maka forum-forum retreat ini, meskipun kita berharap juga tidak lebih ditonjolkan di aspek fisiknya ya, dan banyak aspek fisik juga cukup light gitu, tetapi kesepahaman bersama bagaimana menata kebijakan publik dengan baik. Karena banyak, misalnya sebagai contoh teknis, bendungan dibentuk, bendungan, waduk-waduk dibangun, habisnya triliunan rupiah. Tetapi pemerintah daerah itu tidak banyak yang kemudian memiliki program untuk memikirkan bagaimana saluran irigasinya, baik irigasi sekunder maupun tersier. Akhirnya bendungan yang megah itu akhirnya tidak mengalir ke sawah-sawah. Dari total sawah yang dimiliki Indonesia, itu praktis hanya sekitar 17% yang teraliri irigasi. Ini artinya apa? 20 tahun lebih kita menjalankan desentralisasi, tapi seolah kemudian ada mismatch yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Maka ini menjadi evaluasi yang cukup mendasar. Meskipun dalam retreat ini juga saya yakin akan disampaikan ada efisiensi anggaran yang harus diantisipasi oleh mereka, para kepala daerah. Praktis TKD, transfer ke daerah, itu 50,5 triliun yang potensi akan dipotong, itu harus diantisipasi dengan baik. Maka harus ada kesepahaman yang clear antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Layanan publik mana yang harus dipertahankan, prioritas kebijakan pembangunan mana yang harus didahulukan. Semuanya itu harus di-clearkan. Nah, kalau misal kemudian itu bisa terjembatani dengan baik melalui retreat ini, saya pikir ini akan menjadi sebuah langkah yang sangat baik. Bukan semata-mata untuk membangun political chemistry di antara para kepala daerah yang kita harapkan bisa menghadirkan sinergi, kolaborasi, termasuk juga inovasi-inovasi kebijakan ke depan. Kita bandingkan dengan pada saat retreat kabinet, Mas Umam, ini tampaknya gejolaknya tidak sebesar ini, dinamikanya tidak secepat ini begitu ya. Relatif lebih lancar, lebih smooth begitu prosesnya. Tapi setelah itu kan ternyata ada misalnya perbedaan antara menteri kabinet dengan sikap dari pemerintah, misalnya soal gas LPG. Itu yang menjadi pertanyaan, katanya mengkompakkan itu sudah dilaksanakan pada saat retreat, tapi kok ada kebijakan yang tidak kompak antara menterinya dengan pemerintahnya. Nah, tapi kalau kita melihat ini, kepala yang di awal sudah ada tantangan seperti ini, secara psikologis sebenarnya Anda menganalisa apakah para kepala daerah ini dengan melaksanakan retreat mendapatkan pembekalan langsung dalam satu waktu, dalam satu tempat oleh Presiden dan juga para pembekal nanti, apakah ini beban mereka, tanggung jawab psikologis mereka itu lebih berat karena otomatis pemerintah pusat memberikan statement yang kuat bahwa jangan sampai Anda macam-macam tidak menjalankan amanah masyarakat begitu. Bagaimana Anda menganalisanya? Ya, memang kita harus memanage ekspektasi ya. Bukan berarti kemudian dikumpulkan 8 hari semua masalah akan selesai, Mas Iqbal. Tetapi kita berikan apresiasi dalam arti ada ekspektasi di mana kemudian tadi bagaimana kemudian konsolidasi itu bisa dilakukan. Karena seringkali ego sektoral itu tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat, itu juga terjadi antar pemerintah daerah. Sehingga kemudian tidak ada komunikasi yang signifikan, tidak ada kolaborasi antar pemerintah daerah. Padahal masing-masing daerah memiliki kapasitas, potensi yang masing-masing berbeda dan mereka bisa berkolaborasi, tapi itu tidak banyak terjadi. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu diantisipasi dengan baik, dan kita berharap retreat ini meskipun juga jangan sampai kemudian ada sejumlah narasi juga, Mas Iqbal, yang kemudian ada kekhawatiran model retreat seperti ini kemudian mengembalikan corak sentralisasi dalam konteks tata kelola kekuasaan di Indonesia. Spiritnya kita berharap sentralisasi itu tidak terjadi atau resentralisasi itu, tetapi desentralisasi yang lebih
substantif, yang lebih kolaboratif, yang nyambung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya yakin potensi-potensi dari daerah itu economic powerhouse tidak hanya didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi teman-teman dari Indonesia Tengah, Indonesia Timur bisa bertransformasi menjadi economic powerhouse yang jauh lebih optimal. Bukan hanya mereka hanya ngatung meminta atau memohon dana-dana dari transfer ke daerah, TKD, dari DAU, dana alokasi umum atau DAK, dana alokasi khusus, tetapi betul-betul bisa menghadirkan inovasi kebijakan. Salah satunya yang saya bayangkan, kalau para kepala daerah, terutama yang incumbent itu bisa saling berbagi strategi, bagaimana di tengah keterbatasan dana sekarang ya, yang efisiensi dilakukan dan lain sebagainya, kalau mereka bisa meyakinkan ke kalangan swasta, private sector melakukan public and private partnership, tentu itu akan menjadi solusi yang sangat baik. Tetapi dengan latar belakang yang beragam, ada yang politisi murni, ada yang belakangnya pengusaha, ada yang latar belakangnya hanya fokus misalnya mengurus ormas dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian tidak banyak dimiliki. Kita berharap retreat ini menjadi forum yang meaningful, bukan hanya kumpul-kumpul, bukan hanya militeristik dalam konteks fisik, tetapi bisa menghadirkan langkah-langkah kebijakan yang jauh lebih strategis dan berdampak pada pola relasi pusat dan daerah yang lebih substantif ke depan. Tadi Anda menyebutkan, kebetulan Anda menyebutkan poin resentralisasi ya. Nah, sebenarnya ini kan dikhawatirkan karena setiap daerah kan memiliki kebutuhannya masing-masing. Ada lokalisasi yang harus diperhatikan. Kebutuhan masyarakat berbeda-beda di setiap daerah. Nah, dengan ada resentralisasi ini terjadi kekhawatiran apabila kebijakan yang misalnya didorong, di-encourage oleh pemerintah pusat ini sebenarnya tidak cocok kalau diterapkan di daerah. Kita ambil contoh saja, soal makan bergizi gratis. Ada penolakan di Papua ya kalau tidak salah saat itu, mohon dikoreksi jika saya salah. Ini kan artinya harus ada penjembatan yang bisa menyatukan visi dan misi dengan kepentingan yang berbeda seperti itu. Nah, dengan cara seperti apa di retreat ini, apakah bisa forum menjembatani yang efektif antara target pemerintah yang sedikit ambisius ya terkait dengan hal ini, tapi dengan disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tentu berbeda-beda, Mas Umam? Iya Mas Iqbal, ruang dari proses retreat 8 hari ini kita harapkan tadi bisa kemudian menghadirkan ruang dialogis. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal. Bagaimana kemudian masyarakat yang direpresentasikan oleh para kepala daerah itu mampu mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah pusat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang harus diprioritaskan, sehingga kemudian kebijakan publik itu sifatnya bukan top down, yang seringkali juga tidak nyambung dengan kebutuhan dari akar rumput yang ada. Nah, itulah kenapa kemudian mereka dihadirkan. Saya juga berharap para kepala daerah juga tidak dengan tangan kosong ya, tetapi juga sudah belanja masalah dengan alternatif-alternatif kebijakan solutif, sehingga kemudian terjadi ruang dialogis. Nah, kalau terjadi ruang dialogis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka hal itu kemudian akan berdampak terhadap kebijakan publik yang jauh lebih baik. Public delivery service-nya akan jauh lebih baik, nyambung dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan apa, tidak nyambung dengan pemerintah daerah dan juga tidak nyambung dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, membangun infrastruktur. Yang infrastruktur sendiri itu misalnya ternyata hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, tetapi masyarakat sendiri tidak begitu merasakan dampak dari pembangunan itu. Nah, ini yang kemudian harus ditimbang. Saya berharap Kementerian Dalam Negeri bisa menjadi fasilitator yang baik. Ruang dialogis dalam kebijakan publik itu adalah fundamental bagi perumusan kebijakan yang jauh lebih transformatif. Kalau itu bisa dilakukan, Mas Iqbal, saya pikir itu akan menjadi sebuah lompatan yang sangat transformasional bagi Indonesia ke depan. Maka retreat kali ini saya berharap tidak didominasi oleh hal-hal yang sifatnya seremonial, baris berbaris, atau hal-hal yang bersifat fisik semata. Fisik penting, karena dalam tradisi militer dikenal dengan istilah Trisakti Wiratama. Jadi penguatan kapasitas fisik, kapasitas mental, dan kapasitas intelektual. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dihadirkan
dengan konteks dialog kebijakan secara proporsional, saya pikir ini bisa menjadi ruang yang sangat konstruktif bagi proses desentralisasi kita ke depan. Kita kawal bersama Mas Umam, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Terima kasih Mas Iqbal. Itu tadi Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dengan perspektifnya terkait dengan retreat yang sedang berlangsung. Saat ini pemirsa, ini adalah informasi atau gambar terkini kami hadirkan kepada Anda tadi pada saat pembukaan dari hari kedua kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, di mana seluruh kepala daerah sudah bersiaga atau bersiap untuk melaksanakan kegiatan retret di hari kedua ini. Kita akan kembali bergabung dengan Nadia Soraya. Nadia, apa yang sedang terjadi saat ini di sana, perkembangan terkini setelah tadi pembukaan dilaksanakan, Nadia? Pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama-sama prosesi mulai dari apel tadi jam 8 begitu ya, 8 pagi, dilanjutkan dengan baris berbaris, dan saat ini sejumlah kepala daerah di mana untuk yang dikonfirmasi hadir ada 450 kepala daerah ini sudah memasuki ruang Sudirman yang berada di belakang saya ini untuk mengikuti gelaran pembukaan. Tadi untuk pembukaan apabila kita mendengarkan begitu ya, ini ada dimulai dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang memaparkan dulu terkait dengan bagaimana dari pembekalan ataupun retret ini sangat penting bagi para kepala daerah karena akan memantapkan bagaimana nantinya untuk bekerja dan juga menjalankan fungsi dan juga kewajibannya sebagai kepala daerah. Tadi dipaparkan tentang Astacita begitu kembali, di mana tadi ada 6 begitu ya yang sempat dipaparkan yang terlihat begitu ya dari layar kaca Anda. Tadi saya sempat mendapatkan beberapa video begitu dalam dokumentasi yang di dalam, dan tadi disampaikan bahwa untuk Astacita ini juga menjadi salah satu materi yang akan dibawakan pada hari ini dan disampaikan kepada para kepala daerah, di mana nanti akan disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin terkait dengan Astacita yang fokusnya dengan Astacita kedua, yakni memantapkan maksud saya sistem pertahanan, keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Setelah itu nantinya juga tidak hanya Menteri Pertahanan tetapi juga akan ada pemaparan dari Gubernur Lemhanas yakni Aceh Hasan, di mana nanti akan dipaparkan terkait ketahanan nasional, di mana tujuannya ketahanan nasional ini diharapkan dapat membentuk para kepala daerah menjadi sosok ataupun garda terdepan untuk menjalankan berbagai program-program pemerintahan di daerah dan juga mendukung SDM unggul di setiap daerah, begitupun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tadi disampaikan oleh Bima Arya, ini secara keseluruhan untuk pemaparan ini akan disampaikan sebanyak 44 orang, di mana diantaranya adalah 40 dari Menteri Kabinet Merah Putih. Menteri-menterinya ini tidak hanya Menteri Pertahanan dan juga Mendagri, tetapi juga ada Menteri Keuangan nanti Sri Mulyani yang akan memaparkan juga di sekitar hari ketiga dan juga hari keempat retret atau pembekalan kepala daerah, dan nanti akan disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan diharapkan dari materi tersebut nantinya para kepala daerah ini dapat memahami bagaimana sih cara mengelola dana ataupun uang rakyat secara transparan dan juga efisien. Dan yang menarik tadi dalam proses baris berbaris juga saya sempat mencari begitu beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang hadir di sini. Tadi saya sempat menyambangi begitu ya, salah satunya adalah Bupati Brebes Paramita Widyakusuma dan juga ada Gubernur Papua Tengah Meki Fritsnawipa. Tadi keduanya ini enggan untuk menyampaikan sebenarnya apa sih alasan mereka akhirnya tetap mengikuti retret pada hari ini hingga tanggal 28 Februari 2025 nanti, di mana saat ini sejak kemarin dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarkan instruksi khusus di mana untuk seluruh kader PDIP ini diminta untuk melakukan menunda gitu perjalanannya dalam retret atau pembekalan kepala daerah hingga tanggal 28 Februari nanti. Namun tadi dari
Paramita maupun Meki Nawipa begitu ini tidak menyampaikan satu dua kata pun begitu, mereka langsung ada yang berlari, ada yang hanya memberikan simbol tangan bahwa mereka enggan untuk menyampaikan. Namun dalam berita yang tersebar di media sosial begitu ya, dari Paramita sendiri sebenarnya sudah menyampaikan bahwa ia mengikuti retret ini bertujuan untuk demi masyarakat, di mana dalam pembekalan kali ini nanti akan banyak program-program ataupun fondasi-fondasi untuk menjalankan program pemerintahan daerah ke depannya. Maka ini sangat penting untuknya nanti menjalani masa kerja dari 2025 ini hingga 2030. Tentunya kita lihat bersama-sama juga nanti bagaimana berjalannya pembukaan pada hari ini. Mungkin nanti akan ada penyampaian setelah pembukaan hingga pukul 9.30 nanti. Iqbal. Baik, Nadia, nanti akan kami putarkan kembali upaya Anda yang pantang menyerah dalam mengejar statement dari tadi Gubernur Papua Tengah dan juga Bupati Brebes. Terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari Akmil Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Dan ini adalah gambar terkini kami hadirkan kepada Anda dari kegiatan hari kedua di retret para kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Ada sejumlah agenda yang sudah dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Setelah pembukaan ini nanti akan diikuti dengan pengarahan program oleh Kepala BPSDM Kemendagri. Kemudian setelah ini akan dilaksanakan Building Learning Commitment atau BLC yang dipimpin oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Diikuti nanti akan ada ceramah geopolitik yang diberikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, masih berlokasi di Ruang Sudirman yang Anda saksikan saat ini. Kemudian siang hari nanti akan diikuti dengan pembekalan terkait dengan Astacita kedua. Apa isi dari Astacita kedua ini? Yakni memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Setelah itu akan diikuti dengan pembekalan soal perkembangan lingkungan strategis. Nah, tema-tema ini memang sebenarnya dinilai penting didapatkan oleh kepala daerah. Tapi apa jadinya bila ternyata ada tantangan tersendiri di mana para kepala daerah diinstruksikan, terutama yang berasal dari PDI Perjuangan, untuk menunda kedatangan mereka pada hari ini di retreat. Ada pernyataan dari Bendahara PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng, yang juga Wali Kota Semarang yang tidak hadir. Katanya yang jauh, artinya kader PDIP yang jauh dari Magelang akan standby di Magelang sambil menunggu instruksi selanjutnya dari Ketua Umum. Sementara yang dekat akan tetap menjalankan tugas pertama mereka sebagai kepala daerah, terutama dalam waktu 100 hari pertama ini. Tadi rekan Nadia Soraya sudah mencoba untuk meminta konfirmasi kepada sejumlah kader PDIP yang menjadi kepala daerah mengapa tetap datang meskipun sudah dilarang oleh ketum. Kami hadirkan kembali kepada Anda. Bu sempat mengatakan bahwa ini tuh tujuannya untuk rakyat, untuk masyarakat begitu Bu. Kira-kira nanti apa sih Bu alasan tersendirinya begitu Bu? Sedikit saja Bu. Sedikit aja. Oke, pemirsa, ini Bu Paramita enggan untuk menyampaikan alasannya begitu ya. Bu, sebelumnya Ibu saya lihat di berita juga sudah ada beberapa berita kalau Ibu ini untuk mendukung masyarakat, di mana ntar program-program Ibu juga lebih baik begitu kalau mengikuti pembekalan. Sedikit saja Bu mungkin disampaikan Bu. Sedikit saja, oke. Baik. Ya pemirsa, tadi saya coba untuk menanyakan begitu ya kepada salah satunya begitu. Bapak dari kader PDIP juga. Oke, baik Iqbal. Tadi kita sudah dengar bersama-sama. Ya, itu tadi sedikit cuplikan kami hadirkan kembali kepada Anda pada saat rekan Nadia Soraya meminta konfirmasi kepada Bupati Brebes Paramita Widyakusuma yang merupakan seorang kader PDI Perjuangan tentang kenapa tetap hadir meskipun ada instruksi dari Ketum PDIP untuk tidak datang. Sebelumnya dalam kesempatan berbicara kepada media, Bupati Brebes Paramita menyatakan bahwa ia datang untuk mewakili kepentingan masyarakat dan untuk sementara tugasnya melayani masyarakat di daerah diwakili oleh Wakil Bupati Brebes. Selain Bupati Brebes, tadi juga rekan Nadia Soraya sempat meminta konfirmasi langsung kepada kader PDIP lain yang juga menjadi kepala daerah, yakni Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Kita simak kembali bersama.
kader PDIP lainnya yang sudah menjadi kepala daerah terpilih. Dan saat ini saya akan mencoba tadi sebelumnya dari Bupati Brebes, Paramita Widyakusuma. Sekarang saya akan coba menanyakan kepada Gubernur Papua Tengah Meky Nawipa yang saat ini juga sedang mengantri untuk masuk ke ruang Sudirman. Nanti akan dilakukannya pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Halo, selamat pagi Pak Meky. Sedikit aja Pak, sedikit saja Pak, sedikit saja Pak. Oke, ini juga masih enggan Pak, sedikit saja tentang pembukaan saja Pak. Pembukaan pada hari ini Pak. Dan bukan pada ini. Oke, Iqbal, ternyata ini masih sama responnya seperti Bupati Brebes sebelumnya, Paramita Widyakusuma, untuk Meky Nawipa, Gubernur Papua Tengah ini menolak untuk diwawancari ataupun ditanyakan sebenarnya alasannya mengapa tetap menghadiri retret pada hari ini, sementara sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk menunda perjalanan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari ini hingga 28 Februari 2025. Dan baik, itu tadi cuplikan dari hasil wawancara Nadia Soraya kepada Gubernur Papua Tengah Meky Nawipa yang juga gesturnya sama dengan Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menolak untuk memberikan keterangan. Dan informasi terkait dengan retret kepala daerah di hari kedua ini, pemirsa, dengan berbagai tantangan dan dinamika yang ada masih akan kami hadirkan di program-program selanjutnya. Nanti tentu saja akan ada update terkini langsung dari Akmil Magelang yang akan dilaporkan oleh rekan-rekan kami yang melaporkan langsung dari sana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Breaking News Metro TV. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.